Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram yang kali ini kita masih di dalam pembahasan kitabus shalah bab syurutis shalah. Kita masuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menginjak dengan kedua sepatunya itu najis, ya, kotoran yang bersifat najis, maka bersucinya adalah dengan at-turab, ya, dengan menginjakkan kaki di atas tanah. Jadi untuk menghilangkan najis diantaranya adalah dengan menggunakan tanah, terutama najis yang terkena sandal atau sepatu, ya. Ketika najis itu mengenai bagian bawah sandal atau sepatu, maka cara menghilangkannya bisa dia gosok-gosokkan di atas tanah yang bersih, atau dia gunakan untuk berjalan, ya, di tempat yang bersih yang secara zahir tidak tampak ada najis di situ. Nah, dengan demikian akan bisa menghilangkan kotoran najisnya. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapati samahatus syariah wa yusruha. Bagaimana syariat Islam itu memberikan kemudahan, ya. Islam ini yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya itu mudah, bukan syariat yang berat atau sulit atau bahkan, ya, tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi dia merupakan syariat yang mudah. Salah satunya adalah dilihat dari sisi membersihkan najis ini, ya. Dalam syariat sudah dikategorikan cukup seseorang ketika sandal atau sepatunya terkena najis, kemudian, ya, dia kenakan pada debu atau tanah yang bersih dan menggosokkannya, gitu ya, maka ini sudah dianggap telah membersihkan najisnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya salat ini tidak diperbolehkan di dalamnya untuk berbicara dengan pembicaraan manusia sedikit pun. Maknanya adalah tidak boleh berbicara kata-kata yang bukan termasuk bagian dari zikir atau membaca Al-Quran atau doa-doa yang ada di dalam sholat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya dalam sholat itu hanya dibolehkan untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Maksudnya di sini adalah kalimat-kalimat yang diperintahkan kita untuk kita ucapkan di dalam sholat. Selain daripada itu dilarang. Hadis ini ada ceritanya, Pak. Jadi ceritanya di masa Rasul itu pernah dalam satu sholat jamaah, ya, sholat jamaah di masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat itu dalam sholat itu bersin. Ya, ketika bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Boleh seseorang kalau sholat bersin dia mengucap Alhamdulillah. Tapi yang tidak boleh itu adalah memberikan jawaban. Ya, orang lain yang mendengarkan itu kemudian mendoakan yarhamukallah, itu tidak boleh. Nah, ini ada seorang sahabat yang dikala sholat itu dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, maka sebagian sahabat yang lain itu mengingatkan dengan menepuk pahanya sendiri untuk memberi isyarat tidak boleh ngomong gitu, di dalam sholat. Nah, tapi karena sahabat ini nggak tahu tentang larangan ngomong di dalam sholat, maka dia mengatakan, ya, ada apa, nah, gitu. Malah ditambahi lagi gitu. Iya, malah diajak ngomong gitu ya. Tapi orang yang sholatnya akhirnya ya tetap terus mengerjakan sholat. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah itu langsung naik mimbar. Tidak langsung negur orang yang ngomong di sholat itu tadi, tidak. Tapi Nabi langsung naik ke atas mimbar dan bersabda dengan sabda ini, inna hadhihi shalah
la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi mengatakan sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya itu dikatakan dengan perkataan manusia. Sesungguhnya di dalam salat itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Nah, ketika Nabi telah menyelesaikan nasihatnya ini, dan nasihat yang disampaikan Nabi ini mengesankan untuk semua jamaah gitu. Meskipun asal mulanya persoalan ini terjadi hanya gara-gara satu orang. Tapi Nabi memberikan nasihat ini untuk semua orang. Maka setelah itu sahabat yang melakukan kesalahan ini, dia tidak merasa dipermalukan sama Rasul. Dia mendapatkan teguran itu dari Rasul yang bersifat diberikan kepada semuanya. Dan kala itu dia tidak merasa dipermalukan di hadapan sahabat yang lain. Sehingga sahabat ini kemudian mengatakan, demi Allah tidak pernah aku mendapati ada suatu pengajaran yang terbaik yang diberikan kecuali oleh Rasulullah SAW. Jadi kadang kita itu perlu begitu. Misalnya 1-2 orang melakukan suatu kemungkaran, ya maka terkadang kita ini tidak serta-merta langsung menegurnya. Ya, kalau memang kemungkaran itu bisa disampaikan dengan bentuk umum, ya mungkin juga kita bahasakan sebisa mungkin kita jangan melakukan hal yang seperti ini. Nah, itu juga yang menasehati juga melibatkan diri di dalam nasihat itu dengan bahasa kita. Ya. Ini apa namanya? Sekarang sedang marak perbuatan dosa berjudi misalnya, judi online misalnya. Sedangkan yang dia kasih nasihat itu di situ juga ada yang gandrung main judi online misal begitu. Seharusnya kita jangan ikut di dalamnya. Nah, gitu. Nasihat-nasihat yang bersifat umum ini lebih bisa diterima. Ya, daripada kemudian tiba-tiba memergoki orang maksiat langsung ditegur kala itu. Ya, apalagi penegurannya itu keras gitu ya. Tidak dengan nasihat yang lemah lembut, nasihat yang baik ya, dipenuhi dengan apa namanya? Kesantunan, tapi justru apa? Dengan keras dan kasar ya, maka tentu akan sulit untuk diterima. Nah, di sini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ada mujawazit tahadduts fi shalah wa man fa'alahu tubtilu salatuhu. Jadi tidak boleh untuk berbicara di dalam salat. Dan siapa yang mengerjakannya maka akan membatalkan salatnya. Jadi, kalau ada orang salat Allahu Akbar, dia sudah niat salat, sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh lisannya itu berkata-kata dengan perkataan manusia. Ya, tidak diperbolehkan, terutama dengan sengaja ya, berkata-kata dengan sengaja ini tidak boleh. Ya, 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 bismillah. Wallahu alam ya, saya tidak atau belum menemukan riwayat yang menganjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau seandainya dia diucapkan dalam hati tidak membatalkan sholat, ya membatalkan sholatnya enggak. Tapi kalau diperbolehkan atau tidaknya, wallahu alam. Yang saya tahu ya kalau kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kita renungkan saja kandungannya. Tidak ada kalimat-kalimat khusus yang kita baca di situ, ya, baik dalam hati maupun tidak dalam hati. Ya. Ini yang saya ketahui. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, kalamul jahili fi sholati la yubtiluha. Jadi perkataan orang yang bodoh di dalam sholat itu tidak membatalkannya. Maksudnya kalau dia nggak tahu, gitu ya. Sebelumnya dia mungkin tahunya sholat itu boleh bicara, tapi kemudian setelah itu tidak diperbolehkan. Karena memang dulu gini, sebelum dilarangnya ya berbicara dalam sholat, itu para sahabat itu satu dengan yang lain itu saling berbicara di dalam sholat.
Ya, belum ada larangan kala itu. Terus kemudian baru terjadi ada larangan setelah itu. Nanti ada hadisnya mengenai hal ini. Nah, baru kemudian dilarang. Ya. Dan larangan ini bersifat bisa membatalkan sholat ketika dia berbicara dengan kata-kata yang bukan termasuk bagian dari sholat. Namun larangan tersebut ya mungkin belum tersampaikan kepada sebagian sahabat yang lain. Sehingga ada orang yang berbicara dalam sholat yang dia tidak mengetahui bahwa hal itu sudah dilarang. Nah di sini ya yang menunjukkan bahwa pembicaraan di dalam sholat itu tidak membatalkan bagi orang yang jahil, orang yang tidak ngerti, atau bisa kita katakan juga termasuk orang yang tidak menyengaja gitu ya. Maka kalau kita perhatikan tadi hadisnya, sahabat Muawiyah ibnul Hakam itu berkata-kata di dalam sholat. Tapi setelah itu, setelah selesai sholat, Nabi tidak langsung menegur dia untuk mengulang sholatnya. Ya, ini menandakan bahwa kalau orang itu dalam keadaan tidak menyengaja, maka tidak mengapa, atau dalam keadaan belum tahu, ya belum tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatut tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an wal ad'iyah al-ukhra fi shalah. Jadi disyariatkan membaca tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an dan doa-doa yang lain di dalam salat. Namun ini harus sesuai dengan tempatnya atau kapan waktunya dia membaca. Seperti kalau dalam kondisi berdiri ya dia membaca apa? Surat ya, Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Ketika dia rukuk baru dia membaca tasbih subhan rabbiyal azim ya, subhan rabbiyal azim. Kalau sujud subhan rabbiyal a'la, atau zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan. Termasuk berdoa. Nah, kapan berdoa itu? Di antaranya disunnahkan berdoa dalam sholat itu ketika sujud. Itu yang paling ditekankan. Ya, dikala sujud setelah membaca tasbih ya, kemudian membaca doa. Doa apa saja? Kemudian yang keempat, ada mujawazi tashmitil atis fi shalah. Tidak boleh menjawab atau mendoakan orang yang bersin di dalam sholat. Ya meskipun yang bersin membaca alhamdulillah, tapi ya bagi yang sholat yang lainnya tidak menjawab dengan doa yarhamukallah. Kemudian yang kelima, ikhtiyarul lin war ri'fah li ta'limil jahil. Jadi selayaknya untuk memilih sikap yang lemah lembut di dalam mengajari orang yang nggak ngerti. Ada bedanya orang yang tidak tahu sama orang yang tahu dan menyengaja melakukan kesalahan. Itu sangat berbeda. Nabi itu ketika beliau mendapati ada sahabat yang tidak tahu kemudian melakukan kemungkaran, Nabi selalu menasihatinya dengan nasihat yang dipenuhi kelemah lembutan. Ya, seperti contoh misalnya orang Arabi yang sering kita sampaikan itu ya, ada Arab Badui datang tiba-tiba masuk ke masjid, kencing di pojokan masjid. Kok bisa begitu? Jadi gini ceritanya, orang Arab itu Pak, orang Arab Badui itu mereka tinggalnya itu di luar kota ya, di luar kota, di alam yang bebas, dan mereka itu sering berpindah-pindah dan suka membuat semacam tenda-tenda begitu tempat tinggalnya. Nah, mereka itu punya kebiasaan, kalau terutama buang air kecil ya, mereka itu tidak pernah keluar dari tenda rumahnya. Mereka akan kencing di pojokan rumahnya itu. Itu biasa, begitu. Itu kebiasaan mereka. Nah, ketika dia masuk ke dalam masjid, dikira sama saja seperti itu, gitu ya. Seperti kebiasaan dia. Makanya kemudian Nabi tidak menegur dengan keras. Beda dengan para sahabat kala itu yang ya sempat naik pitam kan gitu ya, melihat perbuatan kurang ajar ini. Tapi Nabi tahu kebiasaan orang-orang Arab Badui itu biasanya seperti apa, itu Nabi ngerti. Sehingga Nabi tidak langsung keras menegurnya. Setelah selesai, ya Nabi perintahkan untuk membiarkan orang itu kencing. Setelah itu Nabi perintahkan para sahabat mengambil satu ember air untuk disiramkan ke atas tempat yang terkena najis itu. Nah kemudian Nabi memanggil Arab Badui ini, didudukkan sama Nabi, dinasihati dengan baik. Ini adalah masjid, tempat digunakan untuk berzikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Ya, bukan tempat untuk seseorang itu buang hajat di dalamnya. Ya.
Maka setelah itu si Arab Badui ini mendoakan kebaikan untuknya dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa larhamni ahadan ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain daripada kami berdua. Jadi karena apa? Karena mangkel gitu ya. Aku gak ngerti kok dia kan gitu. Namanya orang gak tahu ya gimana. Karena kebiasaan di kesehariannya itu dibawa pada saat itu. Tapi ketika Nabi mendapati sahabat-sahabat yang sudah dikenal baik oleh beliau, sudah sering duduk di majelis beliau, melakukan kemungkaran yang diyakini oleh Nabi bahwa dia tahu itu kemungkaran, maka Nabi keras melakukannya. Ya. Bahkan sampai pernah Nabi itu memberikan hajar. Hajar itu apa? Memboikot dia selama 40 harian, 1 bulanan lebih. Karena disebabkan karena tidak mengikuti perang Tabuk. Sahabat Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik ini kala itu ya, jadi ada beberapa orang nih Pak. Ada beberapa orang yang tidak bisa ikut perang Tabuk. Di antara mereka adalah orang munafik. Ada orang munafik. Nah, masing-masing ini ketika datang Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu, mereka orang-orang yang nggak ikut perang ini masing-masingnya itu menyampaikan uzur mereka. Saya tidak bisa ikut perang ya Rasulullah karena ini, karena ini, karena ini. Diterima sama Rasul, ya sudah, tidak apa-apa. Yang lain begitu, yang lain begitu. Sampai Ka'ab bin Malik. Lah Ka'ab bin Malik ini sebetulnya kalau mau bohong dia, ya, maka dia bisa melakukannya. Tapi dia ini sudah merasa dirinya sudah salah. Dia tidak berangkat itu karena menunda-nunda awalnya, menunda-nunda. Tapi pada akhirnya kemudian syaitan membuat dia tidak mau berangkat. Tidak ada uzur bagi dia untuk tidak ikut perang Tabuk kala itu. Nah, Ka'ab bin Malik ini dia tidak menyampaikan uzur apapun karena dia tidak punya uzur untuk disampaikan kepada Rasulullah. Dia jujur betul bahwa dia tidak berangkat itu karena dia tidak apa ya, merasa malas gitu loh untuk berangkat. Sampai akhirnya setelah itu Allah perintahkan Nabi itu untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Sampai semua sahabat diperintahkan untuk tidak mengajak bicara, tidak menyapanya, tidak menjawab salamnya. Pokoknya kalau ketemu Ka'ab bin Malik harus pergi meninggalkannya, menjauhinya. Sampai kurang lebih 40 hari. Sampai kata Ka'ab bin Malik itu, saya merasa hidup saya ini sempit sekali sudah. Ya, Rasulullah sudah tidak mau menyapa saya, tidak mau menerima, menjawab salam saya. Itu sudah sangat berat bagi dia. Sampai juga teman dekatnya yang juga rumahnya berdampingan dengan rumahnya, itu juga tidak mau mengajak bicara, tidak mau menjawab salam dan seterusnya. Ini keras sekali Rasul memberikan pelajaran kepada sahabatnya yang tahu. Ya. Karena kalau orang itu misal dia memiliki pengetahuan tentang suatu kemungkaran terus dia melakukannya, berarti itu kan menunjukkan bahwa dirinya kurang rasa takutnya kepada Allah. Ya, sehingga diberikan pelajaran-pelajaran seperti ini agar supaya kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kemudian yang berikutnya hadis dari Zaid bin Arqam annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Ya, kami dulu berbicara di dalam sholat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang kami itu mengajak bicara kawannya di dalam sholat, membicarakan tentang hajat keperluannya. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah oleh kalian sholat-sholat yang 5 waktu dan sholat al-wusta. Sholat al-wusta, sholat yang pertengahan, atau juga dimaknai as-salatul fudlah, sholat yang paling utama. Karena orang Arab itu ketika menyebut sesuatu yang paling utama itu mesti menyebutnya dengan bentuk kalimat pertengahan. Ya, pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan sholat itu dengan khusyuk. Nah, ayat ini ketika turun maka ya para sahabat dilarang untuk berbicara. Ya, untuk berbicara dalam sholat.
Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara dengan pembicaraan yang lain selain dari bacaan salat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah adamu jawazi jami'i anwa'il kalami fi salati li ghairi hajatin bil ijma'. Jadi tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan semua pembicaraan yang bukan disyariatkan di dalam salat, ya, li ghairi hajatin, ya, dengan sebab tanpa hajat bil ijma'i, berdasarkan ijma' para al ulama. Jadi akan membatalkan salat jika dia sengaja berkata-kata dengan kalimat yang tidak diperintahkan untuk diucapkan di dalam salat. Yang kedua, jawazul kalam fi awalil amri thumma nasakhahu. Boleh berbicara di dalam salat itu sebelumnya, ya, awal sebelumnya itu diperbolehkan, namun kemudian kebolehan ini dihapus. Syariat kebolehan berbicara ini dihapus, sehingga kemudian dilarang. Kemudian yang ketiga, as-salatul wusta hiya salatul asri indal aktsar. Salat yang disebut al-wusta tadi, salat yang pertengahan, atau bisa dikatakan juga salat yang paling utama, itu adalah salat asar. Indal aktsar menurut kebanyakan para ulama. Ya. Kebanyakan para ulama itu menjelaskan bahwa salat wusta, salat yang paling utama dan pertengahan, itu adalah salat asar. Sehingga selayaknya bagi orang yang salat itu untuk tidak meremehkan salat asar. Kalau kita perhatikan banyak juga Pak orang itu yang salat asarnya itu sering dia tunda. Saya itu pernah mengajar di salah satu instansi perkantoran gitu ya. Ketika itu saya mengajarnya itu ba'da asar. Mengajar bahasa Arab itu beberapa jamaah yang ingin belajar. Nah, kala itu saya melihat itu ada beberapa orang dari kantor itu yang salat asarnya itu jam 5 sore. Sedangkan setengah 6 itu maghribnya. Atau setengah 6 lebih lah kala itu. Belum jam 6 ya. Sebelum jam 6. Setengah 6 lebih itu masuk waktu waktu maghrib. Tapi jam 5 itu baru sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian orang ada yang mengulur-ulur waktu. Dan mungkin orang ini tidak tahu bahwa jam 5 itu, kalau untuk jam kita di Indonesia ini, jam 5 sore, itu adalah waktu yang kita sudah terlarang untuk melakukan sholat asar. Kalau sekali dua kali mungkin masih dimaafkan ya. Tapi kalau setiap hari dan setiap saya mengajar kala itu selalu saya lihat orang itu juga yang tetap sholatnya itu jam segitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Sholatnya mesti jam 5. Ya, kadang kan orang kalau kerja terutama di pekerjaan di kantor atau semacamnya, itu kan nanggung gitu ya. Oh, ini sudah mepet pulang ini. Nanggung lah kalau mau sholat asar. Padahal bisa jadi masih diberikan izin mungkin ya dalam peraturan kantor untuk katakanlah sholat asar. Ya, tapi kadang orang itu mengakhirkannya. Nah, nanti mengakhirkan katakanlah pulang jam 4 misalnya ya. Pulang jam 4 atau setengah 5. Itu nggak langsung sholat. Dia mikir, nututilah saya pulang ini sebelum maghrib sampai di rumah. Dilalah di tengah jalan, macet Pak. Sampai rumah maghrib. Terus piye sholat asari kan gitu ya. Nah ini kadang terjadi yang seperti ini. Ya. Banyak orang yang juga melalaikan pelaksanaan sholat asar. Padahal sholat asar ini termasuk sholat yang utama. Ya. Sholat yang utama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa." Jadi mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan itu bagi wanita. Ditambahkan dalam riwayat Muslim itu fis sholati, di dalam salat. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau ada sesuatu yang salah gitu ya, di dalam pengerjaan sholat, terutama imam misalnya keliru, ada sesuatu yang keliru ya di dalam sholat, maka untuk menegur imam dalam keadaan keliru ini, itu kalau laki-laki disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah namanya itu. Kalau perempuan itu
tepuk tangan. Maksudnya tepuk tangan itu cukup sekali saja gitu ya. Bukan tepuk tangan yang terus-terusan. Misal gini ya, kalau perempuan misalnya cukup, nah begitu saja. Nggak gini. Ini nepuk doro nih. Ya, bukan tepuk pramuka begitu ya. Nepuknya sekali saja, plak gini. Kalau nggak sadar misalnya mau ditepuk lagi untuk diingatkan, tepuk sekali saja. Tidak ditepuk-tepuk terus. Gitu. Ya. Atau bisa juga menepuknya dengan apa? Menepuk bagian atas lengan kirinya. Ya. Itu juga diperbolehkan. Itu bagi wanita untuk menegur imam ya, jikalau dia keliru misalnya, atau dikala ada sesuatu yang kurang. Namun tetap tidak diperbolehkan untuk apa? Berbicara, berkata-kata. Ya. Dalam sholat ketika imam misalnya salah gitu ya, tidak boleh kemudian makmum mengatakan, wih salah, tidak boleh, batal dia yang ngomong gitu. Ya, sholatnya bisa batal. Ustadz, kalau misalnya imamnya terlalu panjang bacaan sholatnya, boleh tidak kita ini memberi isyarat dengan dehem-dehem? Ya, gimana Pak? Boleh tidak kira-kira? Ini bukan berbicara loh ya, dehem itu. Istilahnya kalau dehem itu namanya tanahnuh ya, tanahnuh berdehem. Nanti ada di hadis yang setelahnya nanti. Boleh tidak kira-kira? Nanti kita akan baca di sini. Nah, kita masuk hadis yang berikutnya dari Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir, dari bapaknya beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku pernah melihat Rasulullah SAW itu sholat, sedangkan dari dada beliau itu terdengar suara aziz. Aziz itu suara kalau jenengan masak air itu Pak, suara mendidihnya ini. Ya, suara mendidihnya air itu aziz namanya. Jadi dari dada Nabi itu terdengar suara itu ya, seperti suara mendidihnya air yang dimasak dengan panci ya. Penyebabnya karena apa? Al-buka, karena tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menangis ketika sholat. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa al-buka min khasyatillah fi shalah la yubtiluha. Menangis di dalam sholat itu termasuk bagian kekhusyuan dan tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jadi kalau orang sholat terus kemudian dalam sholatnya dia bisa menghadirkan hati ya, khusyuk, dan kemudian sampai dia menangis misalnya, nah maka ini adalah tanda kekhusyuan dan bukan apa? Sesuatu yang membatalkan sholat. Dan khusyuk itu bisa dilihat dari dua hal, atau dituntut seseorang sholat itu khusyuk itu dalam dua hal Pak. Yang pertama khusyuk secara fisik, yang kedua khusyuk secara isi bacaan apa di dalam sholatnya, atau isi dalam sholatnya, rohnya sholat dengan menghadirkan hati. Kalau khusyuk secara fisik itu maksudnya apa? Menegakkan sholat dengan gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan tuntunan. Tidak terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan di dalam sholat, atau yang tidak ya, yang tidak dirasa itu perlu untuk dilakukan. Ya. Misal seseorang misalnya dalam sholat ya dia misalnya dalam kondisi berdiri dan bersedekap, ya dia berdiri dan bersedekap, tidak kemudian banyak gerak. Ya, kami mendapati ada beberapa orang itu yang sholat itu sambil banyak gerak Pak. Bukan karena gatal ya. Kalau gatal mungkin wajar lah ya, perlu digaruk misalnya sini gatal dia garuk-garuk begini, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai berlebih-lebihan, misalnya dalam sholat itu tiba-tiba karena dia punya jenggot panjang, dia pegang jenggotnya begini. Ya, ini tidak khusyuk ini dalam fisik. Ya. Atau dia sering ya pegang-pegang bagian badannya gitu ya. Atau memperbaiki bajunya yang nggak apa-apa gitu. Saya pernah melihat itu Pak. Jadi malah gerakannya itu malah dua tangannya ini dilepas itu begini-begini dia. Gini lagi. Nggak lama begini-begini lagi. Orang ini ngapain soalnya kok gitu. Nah, ini menunjukkan khusyuk tidak, fisiknya tidak khusyuk.
Kemudian khusyuk yang berikutnya juga yang dituntut di dalam sholat itu adalah menghadirkan hati, ya, baik dalam gerakan sholat maupun dalam bacaan sholat. Misalnya dalam gerakan sholat itu, misalnya kalau kita dalam kondisi ruku atau sujud, itu kita hadirkan hati bahwa kalau kita ruku itu kita menggambarkan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Sembari kita menghadirkan hati untuk memaknai bacaan-bacaan sholat di kala itu. Tasbih misalnya, kita mensucikan Allah. Ya, atau dengan ketika kita membaca Fatihah, nah kita hadirkan tiap-tiap ayat itu makna kandungannya itu apa, kita hadirkan dalam hati kita. Itu dalam sholat. Makanya kalau sholat misalnya, ya misalnya kalau kita memperhatikan makmum itu katakanlah lebih banyak memahami surat-surat di dalam juz amma, imam itu selayaknya perbanyak sering-sering baca juz amma daripada surat-surat yang lain. Kenapa? Karena demi menghadirkan kekhusyuan bagi jamaah. Ya, kalau misalnya kita ini lebih banyak pahamnya itu yang juz amma kan gitu Pak ya, misalnya gitu. Nah, kita yang jadi imam lebih baik menghadirkan surat-surat itu. Dan itu yang paling sering dibaca Rasul, juz amma ini, juz 30. Meskipun beberapa kali Rasul juga membaca surat-surat yang sedikit lebih panjang. Tapi itu jarang sekali dilakukan. Yang paling sering adalah bacaan-bacaan juz amma yang paling banyak orang itu memahami kandungannya. Jadi menangis itu sesuatu yang dibolehkan. Dan termasuk bagian dari kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian selanjutnya di sini, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan, fa kuntu idza ataitu wa huwa yusalli tanahnaha li." Jadi kata Ali bin Abi Thalib, aku ini memiliki dua tempat untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul memberikan izin untukku untuk masuk ke rumah itu, ke rumah Rasul. Maka fakuntu idza ataituhu, maka apabila aku mendatangi Rasul, sedangkan Rasul dalam keadaan sholat, maka tanah nahali, Rasulullah itu memberikan izin kepadaku untuk masuk itu dengan berdehem. Nah gitu. Ngasih apa? Ngasih kode, ya. Ketika Ali bin Abi Thalib datang ingin bertamu di rumah Rasulullah, ya, ke rumah mertuanya sekaligus saudara sepupunya kan itu, ya. Maka Rasulullah ketika memberi izin itu dengan berdehem. Ya. Nah ini menunjukkan boleh Pak. Kalau misalnya imamnya terlalu panjang, ya dengan dehem di belakang itu boleh. Ya, untuk memberi isyarat. Nah sehingga di sini dikatakan bolehnya untuk berdehem di dalam sholat karena kebutuhan, dan dehem itu bukan termasuk perkataan manusia, ya, karena dehem itu kan nggak bisa dipahami bahasa apa itu dehem ini, nggak bisa, ya, kata-kata manusia itu kan perkataan yang bisa dipahami, ya, maknanya. Kemudian juga mendapat tambahan di sini pelajaran tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah seorang pun kecuali setelah mendapat izin darinya. Ali ini ketika mau masuk ke rumah Nabi, ya, minta izin ketika Nabi sholat, maka Nabi memberikan izin dengan isyarat berdehem. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qultu li Bilal, aku pernah berkata kepada Bilal, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi. Bagaimana engkau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab salam mereka, para sahabat, ketika para sahabat mengucapkan salam kepada beliau dalam kondisi beliau sholat. Maka Bilal mengatakan yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Jadi Nabi itu, ya, kalau ketika sholat itu sahabatnya datang mengucapkan salam kepada beliau, beliau itu membentangkan tangannya, ngasih isyarat bahwa beliau kala itu menjawab salam, menerima salamnya dan menjawab salam. Begini. Dan itu boleh. Jadi gerakan yang ringan Pak ya, gerakan yang ringan yang tidak sampai mengubah gerakan utama dalam sholat, kemudian dilakukan itu karena hajat keperluan, itu dibolehkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut dalam gerakan yang tidak ada hajat keperluannya. Contoh misalnya nggak ada hajat keperluan itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba bajunya
ginikan, atau jenggotnya di elus-elus. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh sampai 3 kali berturut-turut. Misalnya gini ya, misalnya orang itu bergerak, jenggotnya dipegang begini. Ini 1. Terus dia begini lagi 2, ini tidak dihitung. Tapi kalau begini 1, 2, 3, nah ini sudah batal sholatnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, karena berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Dan dilakukan bi ghairi hajah, nggak ada hajat keperluannya. Tapi kalau ada hajat keperluannya tidak apa-apa meskipun lebih dari 3 kali berturut-turut. Karena hajat keperluan, misalnya gatal sekali badan ini. Kalau sholat ditahan gatalnya, tidak digaruk, itu malah bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, dan itu ada 3 tempat, di tempat yang berbeda. Nah, misal gitu. Ini kan 3 kali berturut-turut. Tapi karena ada hajat keperluan, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Ya. Ini keterangan para ulama tentang gerakan-gerakan yang dilakukan selain gerakan sholat. Kemudian juga dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Jadi Rasulullah SAW itu pernah sholat sedangkan beliau menggendong Umamah binti Zainab, cucunya Nabi bernama Umamah, putrinya Zainab putrinya Nabi. Sedangkan kala itu ya, ketika beliau ingin sujud maka beliau meletakkan Umamah ini, dan ketika beliau bangkit maka beliau menggendongnya kembali. Ya, di sini ditambahkan dalam riwayat Muslim, wa huwa ya'ummun nasa fil masjid, sedangkan beliau sedang mengimami manusia di masjid. Ini menandakan bahwa menggendong anak kecil ketika sholat tidak apa-apa. Ya, terutama kalau ada keperluan, Pak, misalnya anaknya nangis, kalau tidak digendong itu nggak diam misalnya gitu, nah, maka lebih baik digendong, baik sholat sendiri maupun dikala sholat berjamaah. Apalagi dikala sholat berjamaah misalnya gitu ya. Kalau misalnya tangisan anak itu bisa ditenangkan dengan menggendongnya sambil sholat, maka itu yang lebih baik daripada membiarkan anak itu tidak digendong tapi nangis sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Nah, sehingga di sini ada penjelasan bahwa tajuzul harakah fi shalah idza kanat li maslahati shalah. Boleh melakukan gerakan dalam salat apabila ya terdapat kemaslahatan untuk salat itu sendiri. Seperti tadi misalnya bayinya ini nangis. Kalau dia biarkan nangis gini, salatnya nggak khusyuk kan gitu ya. Maka dia gendong bayinya ini sehingga tidak nangis dan dia salatnya pun akan menjadi lebih khusyuk daripada sebelumnya. Nah, maka ini boleh. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah oleh kalian 2 hewan yang berwarna hitam di dalam salat. Hewan apa itu? Al-hayyata wal aqrab. Ular dan kalajengking. Nah, di sini ya diterangkan bahwa membunuh ular dan kalajengking ketika salat, di dalam salat, sebagian ulama mengatakan wajib. Terutama kalau ularnya itu mengganggu gitu ya, mendekati dia misalnya, atau kalajengking itu berhenti tepat di tempat sujudnya, itu wajib untuk dibunuh. Sebagian yang lain mengatakan innahu mandub, disunahkan saja, tidak diwajibkan. Ya. Tapi intinya di sini boleh, gitu ya, membunuh 2 hewan ini diperbolehkan dalam sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, al-fi'lul ladzi la yatimmu qatluhuma illa bihi la tubtilu bihi shalah. Perbuatan yang dilakukan, gerakan yang dilakukan yang dengan gerakan itu tidak akan sempurna membunuh hewan tersebut kecuali dengan melakukannya, maka ini tidak membatalkan sholat. Misalnya, jenengan ketika sholat ada ular dan di pinggir jenengan ini ada kayu misalnya, jenengan ambil kayu, blak, mati, digeser, taruh, lanjut sholat lagi, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Atau misalnya kaki yang nginjak misal gitu ya, diinjak begitu sampai mati misalnya, itu tidak apa-apa. Pokoknya gerakan-gerakan yang membuat 2 hewan itu yang dibolehkan dibunuh dalam sholat itu benar-benar mati,
tidak memungkinkan untuk bergerak kecuali dengan gerakan itu, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Ya. Dan ini bisa dikiaskan pada semua perbuatan yang sangat diperlukan. Ya. Seperti misalnya dalam keadaan sholat tiba-tiba ya ada api misalnya tiba terbakar, ya, dia langsung bergerak untuk mematikannya. Terus kemudian dia melanjutkan lagi sholatnya, itu boleh. Ya, menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Tapi juga tidak masalah misalnya dia membatalkan sholat, itu tidak ada masalah. Karena juga apa? Dalam kondisi darurat. Ya. Masyru'iyatu qatli kulli mu'dzin minal hawam. Jadi disyariatkan juga untuk membunuh setiap hewan berbisa yang bisa mengganggu. Ya, baik dalam sholat maupun dalam di luar sholat. Ini Isya jam berapa, Pak? 6 menit. Insyaallah untuk bab, iya silakan Pak. Bab ini kita baca. Iya. Kalau Anda khawatir Anda tertimpa ya bangunan yang kala itu Anda sholat di dalamnya, Anda keluar tidak apa-apa. Membatalkan sholat terus kemudian keluar tidak apa-apa. Karena itu bersifat darurat. Ya, segala sesuatu yang darurat itu jangankan yang diperintahkan, yang dilarang saja karena bersifat darurat mengancam nyawa itu boleh, sekedar untuk menghilangkan keadaan darurat yang mengancam nyawa itu. Gitu, apalagi sesuatu yang diperintah. Ya, itu tidak mengapa. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, kan ini. Sesuatu yang bersifat darurat yang mengancam nyawa itu membolehkan seseorang untuk melakukan perkara yang dilarang. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Iya, monggo. Gimana, Pak? Iya. Iya. Tidak apa-apa. Karena mengganggu. Kalau Anda biarkan nyamuk itu terus menggigit Anda, hilang kekhusyuan Anda, tidak apa-apa Anda bunuh begini. Ya, tidak masalah. Jadi intinya itu gerakan yang dilakukan itu karena ada keperluan, terutama maslahat untuk sholatnya. Dan kemaslahatan sholat itu kan macam-macam. Di antaranya sesuatu yang mengganggu kekhusyuan, sedangkan kekhusyuan itu maslahat untuk sholat yang dilakukan. Nah, maka menghilangkan gangguan yang mengganggu kekhusyuan itu diperbolehkan. Ya, ketika dalam keadaan sholat. Iya, Pak. Iya. Iya. Jadi dalam hadisnya itu kan Nabi mengatakan aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah dalam keadaan dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Di situ yang pernah kami baca, para ulama itu menerangkan doa yang dimaksud di sini adalah segala doa yang diinginkan. Jadi tidak harus selalu doa-doa yang diajarkan Rasul. Misalnya Anda punya hajat, katakanlah ya Allah saya ingin nikah lagi misalnya. misalnya Pak ya, contoh saja. Tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Atau ya Allah saya minta sugih misalnya gitu. Tidak apa-apa. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan begini, Ustadz, apakah baca doanya itu dibaca dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa Indonesia? Gitu ya. Ya. Boleh tidak ketika sujud itu misalnya karena saya nggak bisa bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Kalau saya pribadi lebih cenderung boleh, tidak apa-apa. Karena kalimatnya di situ itu menunjukkan untuk berdoa itu bebas sifatnya, bebas. Ya. Sehingga tidak mengapa menggunakan bahasa Indonesia karena tidak ada keterikatan dengan bahasa yang lain. Karena begini, kalau misalnya yang boleh hanya bahasa Arab saja. Pertanyaannya begini, kalau dikatakan boleh dengan bahasa Arab saja,
Sedangkan doa yang dibolehkan itu dalam bahasa Arab itu adalah doa yang bersifat bebas. Berarti yang bersifat bebas itu kan perkataan manusia. Bukan apa? Bukan perkataan yang diikat oleh syariat yang harus atau dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat dengan bacaan tertentu. Tidak. Tapi itu diberikan kebebasan. Nah, kalau kebebasan berarti mau dia pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain, itu tetap apa? Bahasa manusia. Tapi itu dibolehkan, nah berarti menunjukkan tidak terikat dengan bahasa Arab. Kalau dipaksakan harus bahasa Arab, maka harus ada dalil yang menerangkan wajib mengikatnya dengan bahasa Arab itu. Mana dalilnya? Nggak ada. Sehingga tidak ada masalah pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ya. Tapi kalau untuk zikir-zikirnya seperti baca tasbihnya dan semacamnya itu harus berbahasa Arab yang dicontohkan Rasul, yang diajarkan Rasul. Tidak boleh dengan bahasa yang lain. Sudah azan Pak ini? Belum. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Pak? Sudah bel. Sudah. Nah, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.